Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin pemirsa online yang selalu dirahmati oleh Allah, saatnya kita akan mengkaji hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-16 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ada seorang laki-laki yang sowan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah saya wasiat. Jadi di kalangan sahabat biasa kala sowan kepada kanjeng Nabi biasa meminta wasiat, meminta wejangan kepada gurunya. Inilah yang diajarkan para sahabat, bagaimana tata krama seorang santri, seorang murid apabila sowan kepada gurunya, minta petuah, minta, kalau dalam bahasa Madura, minta pamator dari guru untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Seorang laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, mator, ausini, berilah saya wasiat ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, la taghdab, singkat dan padat wasiat Rasulullah, la taghdab, jangan engkau marah. Jadi larangan Rasulullah kepada sahabat yang satu ini, wasiatnya adalah la taghdab. Mungkin rajul yang lagi minta wasiat kepada Rasulullah itu adalah orang yang biasa marah, makanya Rasulullah memberi wasiat la taghdab. Jadi Rasulullah biasa memberi wasiat kepada beberapa sahabat, antara satu persatu di antara sahabat berbeda-beda wasiatnya Rasulullah, tergantung objek atau tergantung orang yang mator atau nyabis kepada Rasulullah SAW. Marah adalah sebuah ekspresi emosi yang lagi memuncak. Di dalam hadis lain dikatakan bahwasanya marah adalah batu yang dilempar oleh setan kepada hatinya seorang mukmin. Tatkala batu itu mengenai hatinya orang mukmin, maka batu itu akan menguasai hatinya orang mukmin, maka setan akan menguasai hatinya orang mukmin, sehingga dia akan dikontrol oleh setan sendiri. Para hadirin pemirsa online yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya marah itu adalah suatu yang natural. Marah itu adalah suatu yang sifat bawaan dari manusia itu sendiri. Bahkan orang yang tidak mempunyai sifat marah berarti tidak normal. Artinya normal-normal saja marah. Di dalam hadis, di dalam maqalah dikatakan, man istughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar. Orang yang diajak untuk marah, orang yang dibuat marah kemudian dia tidak marah, fa huwa himar, maka dia seperti himar, maka dia adalah himar. Artinya apa? Marah itu adalah sesuatu yang fitri. Tetapi yang dilarang oleh Rasulullah adalah, yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah akibat-akibat marah, yaitu menahan amarah itu sendiri. La taghdab, yaitu kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan emosi kita pada saat kita marah. Di dalam makalah yang lain dikatakan, laisa syadid bisur'ah walakinna syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang hebat itu bukan orang yang pandai untuk bergulat, bukan orang yang pandai menang tinju, menang gulat, menang silat, bukan. Tapi walakinna syadid
alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat itu, orang yang gegek dalam bahasa Maduranya, itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan emosinya, orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Artinya dia menguasai dirinya. Bukan tidak ada rasa marah sama sekali, tapi dia bisa menguasai emosinya. Maka oleh karena itu, tatkala kita marah, maka yang perlu kita ingat adalah al-isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu yang pertama. Apabila kita marah dalam kondisi berdiri, maka cepatlah kita duduk. Apabila kita marah dalam kondisi duduk, maka cepatlah kita berdiri. Ini trik-trik yang dibagikan oleh para ulama. Yang ketiga, cepatlah mengambil wudhu. Karena jasad, badan yang dalam keadaan suci itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita pada bulan puasa ini bisa menahan amarah kita, diberi kemampuan untuk mengendalikan emosi kita, sehingga apa yang kita lakukan selaras dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.